Selamat datang kembali di VIP Talks bersama Riva. Oke, kita akan ada di sesi Tanya Kahim di episode keempat. Boleh perkenalan diri dulu, mungkin barangkali ada teman-teman yang menjadi penonton ini belum kenal siapa sih Riva siapa sih? Rifat Sungkar atau siapa kan gak ada yang tahu kan ya. Coba boleh dikenalin dulu. Oke, perkenalkan nama aku Riva Rihadato Aishi, biasa dipanggil Riva. Tapi kalau yang dekat mah Rip, pakai P ya. RIP, RIP, Rhyme in Peace. Meninggal. Rip ya gitu. Oke. Terus mungkin sekarang menjabat jadi Kahim PGSD. Jadi Kahim PGSD 2020. Kahim PGSD, merasa terhormat saya. Aduh. Berbicara dengan ketua himpunan dari prodi PGSD. PGSD itu singkatan dari apa tuh? Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Berarti Riva ini bercita-cita menjadi seorang guru? Tidak juga. Tapi ya. Tidak juga, tapi iya tuh bisa dijelaskan tidak? Seperti apa sih gitu? Kecemplung gitulah. Kecemplung, merasa terjebak kan? Sedikit, tapi banyak hal yang yang jadi ini harta karun deh kayaknya. Harta karun? Di mana sisi harta karunnya? Di sisi lain, kalau di PGSD itu kita maksudnya oke lah sekarang kita senggol sedikit gender cewek ya. Siap. Oke, nah kalau jadi PGSD itu dibiasakan untuk bisa berhadapan sama anak kecil tentunya. Karena SD gitu, jadi guru SD gitu. Iya betul. Terus kan kayak kita juga harus mengerti psikolog anak dan lain-lain gitu. Kita tahu di sana dan ya nggak sekedar teori aja gitu kalau ada di perkuliahan. Terus sekarang di lapangnya kayak gitu dan persiapan menjadi ibu seorang ibu. Gitu. Oh iya. Jadi tidak hanya untuk untuk jenjang karir, cuman di sisi lain sudah terbiasa dekat dengan anak. Betul. Karena tadinya aku nggak suka anak kecil. Kenapa? Ganggu ya, annoying, anak kecil annoying ya. Annoying ya, maksudnya kayak dia lucu nih di berapa part pertama, terus pada akhirnya mereka tuh kadang nyebelin dan lain-lain, tapi ternyata itu ada treatment. Ada treatmentnya, cara-caranya. Aku tahu itu di PGSD. Kalau teman-teman mau tahu cara-caranya gimana, masuk PGSD. Jadi yang sekarang belum jurusan PGSD masuk PGSD kalau mau tahu gimana caranya men-treat anak kecil gitu. Cuman ada PG PAUD juga sih kayaknya. Iya. Oh kalian lagi tantangannya. PGSD sama PG PAUD tuh satu departemen atau gimana tuh? Iya. Satu departemen. Departemen apa? Departemen Pedagogi. Oh berarti ya walaupun beda jurusan tapi satu departemen. Mungkin kalau di FIP itu ada apa lagi yang satu departemen tuh? Ada ini Departemen Kurpem, kurikulum pembelajaran, teknologi pendidikan dan perpustakaan dan sains informasi itu satu departemen. Oke. Sekarang saya sudah bincang-bincang nih sama Kahim dari prodi PGSD. Riva tuh pribadi yang kayak gimana sih kira-kira? Gimana? Iya gimana? Aku ditanya pribadi yang gimana ya gimana? Maksudnya gimana ya? Apakah Riva tuh menilai diri sendiri saya tuh orangnya sebenarnya periang, tapi setelah menjadi ketua himpunan saya harus menjadi elegan gitu, cool atau gimana sih? Aslinya gimana Riva? Kalau misalkan ditanya sih ya, kadang survei ya ke penduduk masyarakat. Katanya tegas banget nih orang kayak gitu, gitu, galak dan lain-lain, judes dan lain-lain. Cuman aku menilai diri aku nggak kayak gitu. Sebenarnya nggak kayak gitu, cuman penilaian terbaik mungkin dari orang yang melihat sudut pandang kan, tapi ya, sudut biasanya itu yang beda-beda juga ya. Ya yang belum kenal, yang belum ngobrol biasanya. Itu di lingkungan organisasi kan? Organisasi. Kalau misalnya di luar, di teman gitu. Dan iya teman-teman juga. Riva berarti sosok yang tegas. Kalau belum kenal. Kita anggap kita kenal lama ya, jadi nggak harus tegas-tegas banget ya. Saya jadi kalau dibilang Riva ini sosok yang tegas, jadi saya mau formal gitu. Itu kan orang lain. Iya, mungkin kayaknya friendly deh ya, kelihatan deh tadi sih friendly Terima aja. kasih. Oke. Kalau di keluarga gitu, Riva ada kakak, ada adik? Aku anak pertama. Punya adik berarti? Punya adik dua. Pantesan tegas ya sebagai anak sulung, jadi harus mendidik, memberi contoh ya ke adik-adiknya. Kalau biasanya kan yang membentuk pribadi biasanya kan dari keluarga, bener kan, di golden age gitu kan. Bener kan? Itu mata kuliah ada lah pokoknya di akademik itu pasti ada golden age, pasti belajar. Itu mungkin
di keluarga kan paling utama. Saya juga anak sulung tapi saya tidak tegas kayaknya. Karena keluarga saya membebaskan, kamu mau jadi apa, kamu mau kayak gimana terserah lah. Kalau Rifa mungkin nggak seperti itu ya? Aku jadi mau. Ini apa belum ditanya udah cerita? Iya nggak apa-apa, silakan aja santai. Jadi sebenarnya kenapa waktu itu? Tadi kan ditanyanya apa emang mau jadi guru atau gimana gitu. Yeah. Jadi pas pertama itu aku emang mau masuk Polwan. Polwan. Baru terkuak di sini kayaknya nih. Karena ayah polisi. Oh, ayah polisi. Jadi maksudnya dari dulu udah aku kayaknya mau kedinasan lah intinya. Terus kayak klop aja gitu sama hal-hal yang kayak gitu. Maksudnya mau latihan, ditlaksan apa? Ya diklat dan lain-lain itu kayak udah tarik gitu. Nah terus tapi ada hal lain yang membuat aku tidak bisa karena aku punya minus yang cukup tinggi. Mungkin kelihatan. Iya, kelihatan tebal lumayan lah. Min 12. Min 12. Kalau misalnya nggak pakai kacamata gimana? Blur. Pandangannya? Buta. Serius? Berwarna soalnya. Alhamdulillah nggak buta warna intinya kayak gitu. Cuman minus 12. Bener-bener blur kalau ngeliat. Blur. Oh, hal itu yang menyebabkan Rifa nggak bisa tuh. Nah, terus waktu itu dijanjikan ternyata bisa LASIK gitu. Ya udah pokoknya persiapan dulu lah gitu buat Polwan dan lain-lain gitu. Nanti mata mah akan ada waktunya. Ya, ada solusinya. Ternyata ketika udah persiapan ini itu, tapi SNM tuh SNM, SBM dan lain-lain tuh nggak keperhatiin. Jadi kayak udah aja ke sana. Ya udah on tracknya gitu. Benar nggak bisa, harus diundur. Umur waktu itu kan SMA tuh harus umur 17 tahun katanya. Maksudnya gimana? Jadi LASIK itu harus umur 17 tahun. Oh, setelah 17 tahun. Kalau enggak nanti balik lagi katanya gitu. Oh iya. Ya udahlah nunggu 17 tahun tuh sampai 17 tahun. Ternyata nggak bisa. Harus 20 tahun. Mundur lagi ya. Jadi kebijakan tiap tahun berbeda ternyata. Jadi aku tuh apa bukan jodohnya gitu ya ke sana. Bukan jodohnya, mungkin bukan rezekinya mungkin ya. Atau gimana. Bingung tuh dari situ, nggak ada tuh yang namanya survei nilai UTBK dan lain-lain. Tanpa persiapan lah ya. Asal daftar aja, makanya kayaknya kalau nilai dari rapot waktu itu masuk ke PGSD udah masuk gitu, nggak usah. Lo kan SM, jadi kayak bener-bener si jatuh bangun mendapat UPI ini. Tapi akhirnya kalau bisa dibilang terjebak mungkin tidak terjebak, cuman harus disyukuri lah ya. Karena mungkin banyak teman-teman yang masih terjebak nih kayaknya. Dari kemarin banyak sih yang ngobrol-ngobrol sama teman-teman dari jurusan. Alhamdulillah kalau saya pribadi sih enggak deh kayaknya. Saya dari jurusan pendidikan masyarakat. Saya merasa ingin menjunjung tinggi kita membangun masyarakat ya. Baik. Mamaku Penmas gitu. Penmas. Nah itu karena itu pokoknya saya ingin masuk pendidikan masyarakat karena mamanya Rifa waktu itu kebetulan kan. Saya ngomong kayak gini kan in frame aja, di on frame kan saya ngomong terus mau jadi apa gitu. Bercanda itu bercanda teman-teman. Pokoknya setiap rezeki udah ada yang ngatur lah ya. Mau pekerjaan, mau kuliah di jurusan apa, kadang juga kerjaan mah ngikutin lah ya. Yang penting kalian sungguh-sungguh apa yang lagi dijalanin gitu kan. Ya betul. Ya mungkin berarti bisa disimpulkan dari cerita yang tadi Rifa paparin, yang membentuk Rifa menjadi sosok Rifa yang tegas, yang Rifa yang sekarang ini yang menjadikan Rifa sekarang kahim dari prodi PGSD ini karena perjalanan yang sudah ditempuh juga. Iya betul. Ya. Jadi tidak ada penyesalan lah. Tidak ada penyesalan. Buat teman-teman juga berarti jangan pernah kayak kenapa sih jalannya harus kayak gini? Pasti ada hikmahnya lah dari situ, pasti ada yang bisa diambil apapun kayaknya sisi positifnya. Kalau Rifa ini asli mana? Asli lahir di Ciamis, besar di Bandung. Besar di Bandung. Berarti sekarang tinggal di Bandung. Berarti Dugdag. Ke kuliahnya? Dugdag. Di Bandungnya di mana? Sarijadi. Dekat dong. Sekali. Berapa menit sih kira-kira dari Sarijadi? 5 menit lah ngebut mah. Ngebut ya, kalau nggak macet juga. Oke. Di Bandung, saya ini kan pendatang nih. Iya.
Dari mana? Saya dari Cirebon asalnya. Ya, saya asal dari Cirebon, pendatang. Kadang kalau di Cirebon kan saya kadang kalau datang ke Bandung tuh identik sama makanan-makanan yang mungkin kita beda lidah kali ya. Lidah Cirebon kan ya beda lah, Jawa kita kan kulturnya kultur Jawa. Kalau Bandung kan mungkin Sunda gitu. Jadi saya pertama sih agak kurang bisa untuk untuk nyamain kayak gini ya kalau makan makanan di Bandung. Kalau Riva sendiri gitu tuh, kira-kira ada saran nggak sih buat saya sebagai pendatang nih? Saya kan kebetulan baru 1 semester ya di UPI ya, jadi baru 6 bulan nih di Bandung, jadi belum tahu nih makanan apa aja sih kira-kira. Kalau Riva sendiri nih ada recommended nggak nih? Aku merekomendasikan dimsum Bandung karena walaupun itu lumrah, tapi dimsum Bandung kayaknya beda-beda deh. Maksudnya dimsum di Bandung tuh beda sama dari yang lain. Adonan yang yang lain, mau itu di kota, maksudnya di Jakarta, mau di mana beda aja gitu. Kayak di sini tuh pas. Kalau Riva sendiri favoritnya apa? Dimsum. Mau tiap hari makan dimsum, sarapan dimsum, makan siang dimsum gitu? Enggak. Aduh. Enggak dong. Ya nih emang banyak nih dimsum lagi naik banget ya kayaknya. Kalau misalnya dimsum biasanya di kaki-kaki 5 lah ya. Riva sendiri nih biasa jajan dimsum di mana? Kalau di Bandung yang paling recommended lah buat teman-teman juga nih. Dago. DU enggak DU? Penuh. Oh, karena penuhnya. DU juga sih bisa, tapi ada di namanya tuh gerobak Bandung. Gerobak Bandung ya, udah disebutin ya, mohon pengertiannya untuk masuk sponsor nih. Kita belum ada sponsor nih ya buat gerobak Bandung, barangkali bisa diubah lah kira-kira yang di meja tuh jadi dimsum gitu barangkali ya. Gerobak Bandung nonton nih soalnya. Gitu. Ini bakal disiarkan di the best channel in Fakultas Ilmu Pendidikan FIP. Pokoknya internasional lah skalanya pokoknya. Semoga gerobak Bandung nonton dan bisa memberikan income lah buat kami. Ya, tolong ya, ini siapapun yang nonton gitu tuh. Nah, kalau tadi bicara tentang makanan favorit dimsum, kalau minumannya apa sih yang aneh di Bandung atau favoritnya Riva sendiri? Kayak kalau misalnya di Bandung mah udah biasa aja nggak sih, kalau minuman nggak ada yang gimana, paling ya es teh jadi itu juga rumah ya. Kalau Cirebon dingin kan? Iya. Kalau di Cirebon kami punya sampolai. Tahu sampolai nggak? Itu ya sirup ya? Sirup itu kan yang pink, yang merah. Iya, merah, tapi kalau diseduh jadinya pink sih. Kalau Riva sendiri nih di Bandung lah, apa kira-kira signaturenya? Guys, cendol ya sih di Bandung. Benar sih, cuman terakhir kali minum cendol kapan kira-kira? Lu bakalan ditanya kayak gitu. Aku enggak, ya cendol mah ininya tidak. Kalau buat akhir-akhir ini apa yang jadi favorit? Aku mah apa aja sih, yang penting base-nya milk. Oh, base-nya milk. Ini apa namanya? Mungkin di daerah Geger Kalong nih ada nih Haus. Ya. Ovaltine cheese tuh jualan Haus banget. juga. Ovaltine. Oh iya, buat Haus juga ya, karena udah disebutin. Mohon maaf nih ya. Adalah sumbangsinya sedikit, masa ini bening gitu tuh. Bisa kan besok-besok siapa tahu kan ya. Iya. Haus dengerin, Haus Indonesia. Nanti di tag, nanti di YouTube-nya kita tag, tenang aja. Tapi lebih enak es teh Indonesia. Es teh Indonesia, enak juga tuh katanya. Saya belum pernah nyoba. Cirebon nggak ada. Maklum lah, kota masih berkembang. Belum maju seperti Bandung, mungkin mall di mana-mana. Kalau misalnya tadi membahas tentang makanan yang disuka atau minuman yang disuka, kalau misalnya hobi. Ya, hobi seorang ketua himpunan PGSD itu apa sih gitu? Jalan-jalan. Traveling kali ya? Masa? Udah kemana aja nih? Ya, maksudnya aku enggak jalan-jalan tuh jalan. Jalan bener-bener literally jalan gitu. Bukan naik mobil gitu, keluar kota. Maksudnya ya suka juga, cuman kayak kalau misalnya ada pilihan untuk ayo kita jalan, mending jalan. Nah, misalnya berarti dari Sarijadi nih ke kampus. Karena hobinya jalan nih barangkali gitu. Pernah nggak nyobain? Pernah. Serius? Pernah. Jalan kaki dari rumah? Pernah. Ke kampus nih? Sekarang aja kalau misalkan kumpul nih di kosan siapa gitu, jalan. Kalau nggak padat. Mungkin jalan olahraga termurah kali ya, bisa dijual olahraga termurah juga kan? Termurah dan termudah. Nggak ada lagi nih hobi. Perasaan saya lihat di Instagramnya Riva nih suka
tangkap gitu. Ya kurang lebih. Ya kan dari jalan itu kan, dari jalan itu kita tuh kadang semuanya tuh jadi estetik aja. Ada. Tapi kayaknya kalau seorang fotografer gitu punya punya pemikiran atau wah ini nih keren nih gitu. Iya. Saya jujur nggak pernah punya yang kayak gitu. Kayak mau lihat yang bagus, pemandangan juga ya udah kita nikmatin aja, cuman ya mungkin cara menikmatinya orang beda-beda kali ya. Riva mungkin ditangkap ya. Nah itu kalau misalnya tadi teman-teman mau melihat hasil jepretannya Riva, bisa kira-kira di mana nih kira-kira lihatnya? Nggak banyak dan tidak terlalu bagus, itu cuma hobi biasa aja. Ya cuman patut diapresiasi dong. Terima kasih. Di IG sih bisa. Di Instagramnya apa sih Kak? Gitu tuh kalau aku mau lihat Instagram Ketua Himpunan PGSD itu apa? Riva Aisila. Riva Aisila. Oke, nanti bisa langsung di follow. Kalau saya Instagram nggak ada isinya lah. Tapi udah centang biru sih. Dicentang tapi biru pokoknya. Oke, selanjutnya mungkin tadi kalau misalnya kita bahas tentang flashback alasan masuk UPI, itu kan pertanyaan klasik ya, dan tadi juga mungkin udah dijelasin ya. Tapi kenapa sih kok milihnya PGSD dan milihnya UPI gitu? Sebenarnya itu enggak maksudnya dari sekian rupa ujian mandiri, hanya UPI yang menerima saya. Tapi pernah nyoba lain? Banyak. Ada UI, Unpad, Undip, terus UNY, Telkom, UPI. Berarti harus cinta dong sama UPI dong, karena ketika yang lain membuang ya itulah memang UPI itu memang terbaik lah untuk orang-orang yang nggak bisa diinfluence kayaknya. Pokoknya cinta banget saya sama UPI. Terima kasih UPI Edun is my dream pokoknya mah. Oke, sekarang Riva setelah masuk ke UPI dan melewati berbagai perjalanan mungkin dari SBM, SNM juga. SNM nggak ikutan waktu itu? Ikut, tapi bukan PGSD. Bukan. Apa tuh? Komunikasi di UPI juga. Karena aku nggak boleh nggak di UPI. Jadi memang ridho orang tua kayaknya kesini tuh. Ridho orang tua juga benar. Karena dekat juga kan, akhirnya bisa ya daripada jauh gitu, akhirnya ngekos. Dan terjawab setelah kita corona. Iya benar. Kayak tuh kan dibilangin. Iya, saya juga ngerasain banget sih gitu, karena ya udah bayar kosan tapi tidak digunakan. Itu kerasa banget pas ini Covid, cuman ya semoga pandemi ini segera berakhir lah ya. Nah, sekarang Riva udah jadi ketua himpunan di prodi PGSD. Apa sih motivasi Riva menjadi ketua himpunan? Jadi saat itu karena didorong juga oleh kepercayaan teman-teman tentunya, dan juga ada pengalaman dan ingin merubah. Saat itu ingin ada yang dirubah sih. Jadi ya dari sanalah motivasinya timbul. Terus berarti punya keinginan sendiri. Ada sekian persen, sebenarnya nggak banyak, kayak nggak semau itu loh. Jadi kayak waktu ya kalau keterima ya udah, kalau enggak ya udah. Tapi tetap ada dong motivasi dalam diri buat ada yang ingin dirubah. Nah, berarti kan Riva sendiri nih membawa inovasi. Apa inovasi yang diberikan kepada PGSD gitu? Kita mulai serius nih ya, serius. Kalau inovasi sih mungkin ya, karena masih adaptasi dengan segala hal yang disebabkan oleh COVID ini, seenggaknya teman-teman yang berorganisasi itu nggak hilang dulu rasa kemauan untuk bergeraknya. Itu inovasi yang pertama. Terus benar-benar mau ngembangin di keseriusan bersospol. Karena PGSD itu mungkin agak kurang di sana. Membahas politik kampus dan lain-lain itu agak ada yang enggak lah, aku berarti itu yang akhirnya menjadi motivasi buat Riva merubah hal itu. Ya, terus dari segi kominfo. Tapi saya lihat bagus nih feednya. Ya. Keren, saya apresiasi pokoknya buat Himapro PGSD kan ininya Instagramnya. Saya follow, keren tuh. Ini video. Ya itu, jadi di sana kita fokusin lah dulu ke sana, karena kan dari Instagram itu kita banyak menyebarkan informasi-informasi. Terus kita juga sekarang bakal kurang lah adanya pertemuan dan lain-lain kemarin. Jadi difokusinnya ke sana. Ya menarik sih soalnya.
Fitnya saya keren juga nih, ada jadi pakai background gitu, bagus lah pokoknya. Yang buat penasaran boleh langsung follow Instagramnya PGSD namanya PGSD_Bumsil. PGSD_Bumsil itu Instagram dari himpunan mahasiswa di PGSD. Nah tadi sudah membahas tentang motivasi, dan kalau misalnya sekarang selain menjadi kahim, kesibukannya apa aja sih? Kesibukan aku sekarang ya selain akademik, ada kampus mengajar. Kampus mengajar juga? Lolos? Lolos. Saya kebetulan daftar dan tidak lolos ya. Oh gitu. Kayak mungkin banyak orang-orang yang tidak ingin diajar seperti orang saya kayak saya kali ya. Kampus mengajar dan lagi aktif juga bangun organisasi rumah belajar. Ya, saya tahu itu founder of Gartala ya. Ya itu. Ada lagi? Sejauh itu udah. Berarti ada kampus mengajar kan cukup menyita waktu ya kayaknya. Lumayan untuk beberapa bulan di belakang. Terus tadi juga Rifa harus jadi ketua himpunan dan juga ada yang harus diurusin juga di organisasi itu. Kira-kira untuk seorang Rifa gimana sih caranya ngebagi waktu gitu dengan aktivitas dan tanggung jawab sebanyak itu gitu? Yang pertama, yakinlah bahwa orang-orang di sekeliling itu pasti akan berbagi pundaknya. Mungkin ini klise kayak ya ini mah jawabannya itu rata-rata gitu. Cuman yang bener gitu, ketika kita udah diketemukan oleh circle yang bisa saling support dan kooperatif, itu nggak akan jadi beban gitu. Karena yang sebenarnya aku bisa menyimpulkan bahwa lebih susah menghadapi struggle orang kerja bareng yang gak kooperatif dibandingkan mengerjakan sesuatu yang sangat sulit gitu. Gimana lingkungan mendukung? Berarti tetap harus seorang Rifa yang tegas. Seorang Rifa juga masih membutuhkan orang-orang di belakangnya. Sangat betul. Dan mungkin orang-orang itu sampai saat ini masih sangat mensupport Rifa untuk apapun yang Rifa jalani. Masih. Tapi pernah nggak ada yang jangan deh gitu orang-orang tersebut. Jangan ngelakuin ini deh gitu. Jangan masuk ke organisasi ini. Ada dong. Ya itulah berarti gunanya temen tuh penting banget ya buat jadi benteng kita juga, buat tempat kita pulang juga. Kadang mungkin banyak juga lah kalau aku sendiri tipikal yang banyak hal yang nggak bisa diceritain ke orang tua, mungkin ke keluarga. Jadi ya akhirnya kemana lagi kalau bukan ke temen gitu. Dan mungkin beberapa temen juga bantuin buat nyelesain masalah tersebut. Rifa juga kayak gitu. Iya, kurang lebih kayak gitu. Kalau di himpunan sendiri nih. Oke, kenapa? Orang-orang tersebut ada di situ juga, dan maksudnya kita bilang formatur kan bener ya, formatur itu sepenuhnya mensupport Rifa atau malah kayak kenapa sih kok ketua himpunan malah nggak ada nih gitu? Enggak, alhamdulillah kalau di PGSD itu aku dapat support yang luar biasa, walaupun ya ini organisasi dan dia sebatas mungkin kadang proker dan lain-lain, tapi aku tekanin dari awal kita tuh nggak cuma prokeran doang gitu di awal tuh, ya kita tuh harus banyak menjalin relasi dan lain-lain. Toh juga jangan sampai nih si BE Hima Pro PGSD ini yang kalian selami saat ini menjadi penghalang untuk kalian maju ke jenjang-jenjang berikutnya. Gitu. Pun kalau harus ada yang didelegasikan gitu, misalkan nih biasanya ada studi kasus. Gimana kalau ada dua kepentingan yang sama berbarengan gitu, kamu bakal milih yang mana gitu kan biasanya. Skala prioritas. Nah itu ya udah pasti salah satu pun akan luruh gitu, salah satu. Jadi itu biasa dan harus diterima. Berarti kalau dibilang iklim kekeluargaan kuat nggak di? Cukup kuat. Nah kita bahas iklim organisasi nih. Iklim organisasi yang ada di PGSD tadi kira-kira menurut Rifa kayak gimana iklim organisasinya? Kekeluargaan dan saling support. Pun kalau ada yang tidak berbeda ya saat itu juga selesai, walaupun itu guntreng. Harus selesai. Harus selesai saat itu. Karena itu tidak memperpanjang masalah ya. Iya. Dipimpin oleh seorang Rifa yang notabene-nya ya di SMA itu jadi apa di SMA? Jadi apa? Adalah yang pakai ini itu. Kok masih disebut sih? Di SMA tuh sempat jadi apa tuh? Ya aku aktif organisasi ya mulai dari SMA. Jadi tatib. Jadi Komdis mungkin ya kalau misalkan. Tatib. Masuk jadi komdis. Di mana?
di kuliah kan? Enggak. Sempat jadi omnis? Enggak pernah. Enggak. Oh, jadi aku langsung masuk PSDO. Nah, kalau di PGSD entah ya kalau di jurusan lain. Tapi postingan yang terbaru tuh yang sama Isan. Ya itu mah ya udah. Kayaknya sangar-sangar gitu tuh. Bukan perkumpulan para komdis gitu. Bukan, itu cuma ya udah. Itu tuh kayak menggambarkan ya udah kita mau berwarna-warni jadi nggak usah dari muka lah kita tonjolin sih. Iya, soalnya saya tuh ngeri-ngeri nih gitu tuh. Kayaknya bakal ngobrol sama yang ngeri nih gitu. Gimik doang ya itu ya. Cuman itu seorang Rifa mungkin itu karena memang tadi punya niat buat masuk ke Polwan, jadi mungkin tadi di ini adalah ke bawah kali ya. Nah, dipimpin oleh seorang Rifa yang memiliki tegas gitu tuh. Pernah nggak sih ada keluhan-keluhan atau Rifa denger nih sebagai kahim nih mendengar dari bawah kayak Teh Rifa kayak gini gitu tuh. Pernah nggak? Sering. Tapi itu dijadiin hal yang positif atau negatif dari Rifa sendiri? Dari aku sendiri ya mungkin kadang kan harus ada balancing dari kedua. Jadi aku tuh ada wakil juga, Evan. Kenal nggak? Dari Cirebon. Kenal Cirebon. Saya kental banget lah sama Evan. Nah, Evan. Nah, Mofik itu sama Mofik. Emang iya? Iya. Evan dia. Evan panggil aja Evan Mofik pokoknya. Iya, dia di Cirebonnya dipanggil Evan Mofik. Baik. Ya aku sama dia, maksudnya dia tuh kayak penyabar dan lain hasilnya yang soalnya 180 derajat dari aku mungkin kenal juga kan? Iya pasti. Ya kayak gitu. Jadi saling menutupi dan saling backup aja. Jadi pun ada yang berbenturan itu jadinya selalu ada. Ketika Rifa jadi api dia jadi airnya gitu. Ya, yang nenanginnya gitu ya. Menarik sih kayaknya. Evan, saya harus lebih banyak ngobrol nih kayaknya sama Evan. Boleh. Nah, kita paham ya tentang kaderisasi. Rifa sendiri kan tadi bilang tentang apa ya? Mungkin dididik bisa dibilang dari keluarga yang militer kan? Iya kan, dari adik ayah juga polisi dan Rifa juga sosok yang tegas gitu tuh. Kaderisasi sendiri yang ada di PGSD untuk sosok Rifa gitu yang paling ideal menurut Rifa yang kayak gimana sih? Kita lagi heboh nih tentang kemarin kan sempat ada kasus di UNS kan tentang itu pada saat Menwa ya waktu itu ya. Menwa. Nah, kalau misalnya menurut Rifa sendiri kaderisasi yang paling ideal itu yang seperti apa? Intinya kaderisasi dari segala kaderisasi itu yang penting kan outputnya itu nanti mau kemana. Terus kita pun harus bisa menyesuaikan dengan culture yang ada di prodi tersebut. Betul. Gitu ya kan. Terus misalkan nih sekarang kok di PGSD enggak segitunya gitu, misalkan enggak sesangar di FPOK misalkan kayak gitu ya, karena kenapa output kita ya mengajar anak kecil dong. Betul. Ya jadi perlu ada ya, walaupun enggak harus lembut terus gitu, cuman ya kesana juga gitu. Betul, berarti output yang diambil dari dari kaderisasi itu apa? Jadi walaupun kalau bisa dibilang ya, kita sebagai pendidik, pendidikan mana yang masuk lewat kekerasan, benar kan? Betul. Berarti 100 lah buat saya. Saya juga pokoknya ya karena kita kan nir kekerasan kan, kampus nir kekerasan dan mungkin yang seperti itu harus sudah mulai dihilangkan lah. Yeah. Nah, untuk sekarang 2021 mau di-spill nggak sih ke teman-teman kaderisasinya bakal kayak gimana di PGSD? Sudah selesai. Oh, udah selesai. Oh, Isan nggak bilang-bilang nih kayaknya. Isan pokoknya pokoknya kalau ada apa-apa di PGSD nanya ke Isan pokoknya. Kemarin Isan di PGSD Fair jadi apa tuh Isan? Isan tuh jadi ketua departemen. Dia kan jadi ketua departemen, otomatis PGSD Fair itu adalah salah satu program kerjanya MIKAT. Jadi dia SC-nya. Oh iya. Nah, kalau bahas tentang PGSD kan salah satu program kerja dari Himapro PGSD. Nah, kalau misalnya ditanya tentang sudah berapa persen selesai? 80. Keseluruhan 80%. Puncak hari ini. Enggak, bukan hanya PGSD Fair. Oh, seluruh program kerja yang tinggal ada. PGSD Fair. Tinggal PGSD Fair. Berarti bisa dibilang berapa persen tuh? Setelah PGSD Fair berarti
Demis kah? Demis. Ini setelah jauh yang sudah saya tanya-tanya ya. Ini yang tercepat sih bisa dibilang. Enggak loh, enggak tercepat. Ada yang jawab baru 30%. Iya, karena baru dilantik. Memang beda-beda? Beda. Saya bukan anak himpunan. Mohon maaf, saya suka sok tahu ya. Saya bukan anak himpunan, saya suka lupa diri saya. Aku dilantik dari Desember. Di saat iya. ketua-ketua himpunan yang lain masih 2018, aku udah masuk gitu. Oh, berarti sempat kerja sama bareng sama yang waktu Kang Iqbal. Kok oh iya dari Kemah. Iya, dari Kemah Kang Iqbal. Mungkin dari PGSD enggak PGSD sebelumnya dong, dari prodi-prodi lain gitu. Iya. Mungkin dari pendidikan masyarakat ada Kang Fikri. Iya, anak bawang ada waktu itu. Gimana rasanya tuh? Asing. Diasingkan kan? Enggak, asing aja, kayak kaget juga kan. Selama ini tuh online. Nah, apa sih kalau ngerasa diasingkan juga barangkali yang ada nonton nih gitu tuh merasa bersalah. Orang merasa bersalah tuh kan bangga banget. Enggak lah. Enggak kayak ya udah. Ya waktu itu karena mungkin baru juga dan tidak terlalu vokal ketika pas waktu 2000 pas aku 2020 berarti ya? Kan 2020 Iya 2020 pas angkatan pertama jadi anak himpunan itu cuma ya udah di dalam-dalam aja gitu. Tapi dari situ banyak yang diambil, maksudnya bekerja sama yang lebih senior gitu. Banyak banget. Terima kasih. Ya kan boleh disampaikan ya kepada ketua himpunan 8 jurusan yang lainnya ya. Iya. Itu berarti sosok Rifa yang sekarang memimpin di prodi PGSD ini sudah mungkin agak sedikit terbuka ya di sini buat teman-teman. Jangan dekat-dekat terlalu inilah sama Rifa tegas orangnya. Enggak lah. Masalah asmara gimana sih kalau orang yang tegas tuh gimana sih? Aku tuh nggak terlalu gimana ya. Kalau orang-orang nanyain tentang gimana sih punya cowok enggak gitu kan. Fokus aku belum ke sana karena apakah seorang kahim tuh nggak boleh punya pacar atau kayak gimana? Di PGSD kayak gitu. Wow, di PGSD seperti itu. Kalau misalnya ini kabid, itu kan dari kahim ya? Iya. Kabid gimana? Boleh. Kabid boleh. Kalau kahim nggak boleh. Anak-anak PGSD yang mau jadi kahim, silakan putuskan pacar Anda dari sekarang. Ya, jangan lupa. Jangan sampai nanti pas udah mentok baru diputuskan, sebelum terlalu dalam kalau kata Fatin. Pokoknya. Jadi waktu itu pas dilantik memang keadaan tidak lagi sendiri atau memang kebetulan lagi sendiri ya. Jadi fokus. Tapi alasannya apa gitu? Tidak boleh. Mungkin gini ya, yang paling masuk akal itu ketika ya entah kenapa peraturan di PGSD itu waktu itu maksudnya sampai sekarang kan ketika di sumpah jabatan harus sudah memenuhi prasyarat seperti itu. Ada prasyaratnya dong. Tidak boleh memiliki kekasih. Betul. Tidak boleh. Tidak boleh. Iya itu. Karena mungkin ya ada sesuatu hal yang terjadi di belakang tahun ya waktu itu ada ketidakprofesionalan mungkin, takutnya ada apa gitu. Karena kan bisa jadi kemudian dan lain-lain itu bisa sangat terjadi kayak gitu. Tapi hal itu bisa dirubah nggak peraturan-peraturan? Bisa dirubah. Bisa dengan kesepakatan bersama. Anda boleh berlega hati buat anda yang mau daftar menjadi ketua himpunan di PGSD boleh. Nggak jadi deh. Tadi udah ngetik tuh teman-teman tuh. Gitu. Udah ngetik putusin nggak ya? Cuman ya boleh lega lah. Ada peraturan bisa dirubah. Semua peraturan bisa dilanggar kok. Bisa disepakati kan? Bisa disepakati ya. Diskusikan. Ya, mohon maaf saya salah ya. Ibu yang tegas, mohon maaf ya. Aduh, itu sih dari tadi. Brandingnya kayak gitu pokoknya, brandingnya Rifa tegas pokoknya. Buat teman-teman tuh. Enggak sih. Kalau kabin boleh. Jadi boleh ya. Karena teman saya juga adalah jadi kabin di PGSD. Kenapa kok tapi itu enggak kamu merasa wah kok didiskriminasi nih, saya nggak boleh nih, ini kan hak saya gitu. Pada saat itu memang ya itu tadi fokus aku nggak ke sana dan nggak ada kemauan dan itu tidak jadi masalah. Jadi ketika itu
datang ke aku nggak memperdebatkan soal itu. Intinya kayak gitu. Ya. Tapi ada nggak sih kira-kira bakal ada nggak yang memperdebatkan? Kayaknya ada. Ya karena mungkin saya itu punya ambisi nih sebagai kahim, tapi saya tidak bisa meninggalkan kekasih hati saya, guys. Gila gak tuh? Iya, ada. Mungkin suatu hari nanti dan nanti. Ya itu bisa diubah, cuman siap-siap lah menghadapi senior-senior ya di musyawarah mahasiswa di Mumas. Itu ada di RAB. Itu di RAB di ini ADART. Aduh, mohon maaf saya bukan anak himpunan sekali lagi ya. Di ADART. Iya, sorry. Mohon maaf. Di ADART ada tuh. Ada di ADART. Susah ya kalau bertanya tentang himpunan tapi bukan anak himpunan. Sudah salah ngomong saya, Di ADART tertulis, berarti kalau mau mengubah ADART ya harus kesepakatan gimana fraksi lah. Buat teman-teman juga yang mau ngedeketin Riva, mungkin belum saatnya karena belum demisioner. Nanti mungkin bisa dideketin kalau sudah demisioner ya. Mungkin teman-teman juga gimana nih jawabnya? Udah 90% nih gitu, program kerja udah 90% nih, bentar lagi demis nih. Mungkin ya semoga saja lah, yang nggak ada yang tahu ya, jalan Tuhan kan nggak ada yang tahu. Betul. Cuman ya itulah, tunggu demisioner, tunggu waktu yang tepat. Okay. Kita mungkin closing statement aja deh buat Riva sebagai ketua himpunan, harapan untuk himpunan PGSD yang mungkin sebentar lagi kan demis, untuk yang sekarang dan yang akan datang. Kira-kira. Buat yaudah, mungkin yang pertama pastinya berterima kasih sebanyak-banyaknya kepada teman-teman yang sudah andil dan berpartisipasi gitu ya, yang mau dikemudikan oleh seorang Riva sebagai nahkodanya mungkin ya, kayak gitu. Dan mungkin mohon maaf juga kalau misalkan ada, ya pasti ada nih sebal-sebalnya nih ke si Riva ini gitu, karena banyak tuntutan dan lain-lain. Dinamika kelompok nggak salah. Ya. Intinya kayak gitu. Terus kalau misalkan untuk kedepannya, jangan lupakan apa yang sudah menjadi pelajaran. Lalu cintai takdir, lebih ke apa ya? Ayolah berdamai dengan suatu situasi gitu. Jangan selalu menyalahkan keadaan dan apa ya, merasa kayak aduh ini sih gara-gara. Cuma jadi nyalahin. Jadi intinya marilah kita berdamai dengan keadaan dan sukses terus, maju terus, karena selamat sukses ya kalau kata Baskara. Jangan dulu suksesnya, yang penting selamatnya dulu gitu. Oke. Menarik. Kalau untuk yang akan datang, yang akan datang ya tadi selamatnya dulu. Oh, selamatnya dulu. Jangan suksesnya dulu. Jadi jangan ngincer suksesnya dulu tuh. Yang penting selamatnya dulu. Kalau udah selamat pasti sukses. Tapi jangan lupain juga orientasinya. Ya pasti. Ya harus ada orientasi sukses juga dalam melakukan hal apapun kan. Betul. Oke, itu teman-teman. Mungkin sekian aja ya, kita udah ngobrol panjang lebar. Nanti sisanya kita bisa di out frame aja, jangan di in frame karena bahasannya bakal nyerempet jurang. Oke, mungkin terima kasih buat teman-teman semuanya. Jangan lupa buat like and subscribe channel The Best Channel in Fit. Bye bye.